Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirman apalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon kepadamu. Amin. Sebagai tema yang diangkat dari firman Tuhan, renungan kita adalah dari Ibrani 13 ayat 15 dan ayat 16 yang berbunyi, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ucapan bibir dan berbuat baik itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Nas renungan kita tentang firman Tuhan hari ini di dalam suasana Prapaskah yang sudah kita mulai hari Minggu kemarin, maka mari kita ingat bahwa firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya tidak butuh adanya uang atau harta benda hasil dari yang kita peroleh dengan ucapan bibir atau permainan kata-kata yang menipu, yaitu hasil dari perbuatan yang jahat di mata Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar itu. Sesungguhnya semua uang atau harta benda kekayaan yang ada pada diri pribadi atau keluarga kita yang hidup di dunia ini tidak ada yang muncul dan berasal dari diri kita sendiri. Tetapi semua itu adalah milik Tuhan Pencipta dan Pemelihara kita yang dititipkannya untuk kita kelola, yang harus menurut kehendak-Nya saja. Oleh karena itu, Tuhan Yesus benci sekali terhadap orang yang tidak jujur, yang tidak mau meninggalkan kejahatan, atau yang mau memanfaatkan kedudukan atau jabatannya dengan cara korupsi guna untuk mengumpulkan uang atau harta benda kekayaan umat-Nya, yang jelas-jelas hidup pribadi atau keluarganya tidak bisa lagi mencerminkan hidup yang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan yang Maha Kudus dengan sungguh-sungguh lagi. Oleh karena itu pula, maka sebesar dan sebanyak apapun yang kita mau sampaikan sebagai korban persembahan yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus melalui institusi atau lembaga gerejanya, kapan dan dimanapun juga, apabila tidak dilandasi oleh sikap hidup yang tidak mau menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, maka Dia yang adalah Tuhan, Raja dan Kepala atas kita jemaat atau umat-Nya akan menolak korban persembahan-persembahan kita itu. Sesungguhnya apabila kita hanya mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah agar kita senantiasa sadari bahwa kita umat milik-Nya ini harus memberikan persembahan hidup kita itu sebagai korban syukur kepada-Nya, berupa ucapan bibir atau kata-kata kita yang selalu mencerminkan bahwa kita ini harus terus memuji dan memuliakan nama-Nya yang Maha Kudus, yang diiringi dengan sikap hidup yang mau bertobat atau berbalik 180 derajat dari segala dosa dan kesalahan kita umat-Nya di hadapan Tuhan dan sesama kita umat manusia dengan sungguh-sungguh. Mari kita imani, kita percayai bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang yang mau mengakui, menyesali dosa atau kesalahan kita itu, dan langsung bertobat dari semua perbuatan kita yang jahat, supaya hidup kita ini diubah dan dikuduskan oleh-Nya. Untuk itu, marilah kita mau dibimbing oleh pertolongan Roh Kudus untuk selalu belajar hidup kudus,
meninggalkan segala bentuk dosa apapun juga yang selama ini kita lakukan, agar kita dilayakkannya untuk boleh mempersembahkan hidup kita guna untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja, seperti telah ditegaskan dalam Roma 12 ayat 1 berikut ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena di kesempatan hari ini kami kembali diingatkan supaya ucapan bibir kami itu harus sungguh-sungguh senantiasa mau mencerminkan bahwa kata-kata kami itu memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Dan kami tidak boleh lupa di dalam berbuat baik dan memberikan bantuan kepada orang yang memang membutuhkan bantuan. Sebab korban-korban yang kami lakukan sebagai persembahan kepadamu itulah yang berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi terkena penyakit yang sungguh berkepanjangan maupun yang memberatkan hidup mereka, terlebih akibat gangguan pandemi COVID-19 pada saat ini yang masih saja belum dapat diatasi sepenuhnya. Kami tahu Engkau Maha Kuat, pasti Tuhan yang akan memakai kami melalui vaksin yang sudah dirakyatkan atau sudah diberikan kepada setiap orang yang menerimanya maupun yang belum menerimanya, supaya tetap bersabar dan pada waktunya akan mengalami kesembuhan total, kepulihan dari kuasa sakit penyakit akibat pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.